Hai Sobat IMC, ketemu lagi di IMC Podcast Corner bareng saya Lini Diandra. Masih dari Rumah Sakit IMC Cibitung. Sekarang saya sudah bersama dengan dokter cantik. Ini kayaknya nggak nyangka kalau ketemu di jalan. Dokter ini adalah dokter spesialis saraf atau neurologi ya dok ya. Benar. Dokter Nisya, namanya panjang soalnya harus dibaca. Dokter Nisya Priscilla Anggakusuma. Nah panggilannya apa dok? Nisya. Nisya aja Iya. ya. Oke. Dok, kita lagi mau ngomongin tentang vertigo. Iya. Nah, ini juga akhir-akhir ini nih di kalangan teman-teman aku juga lagi banyak dibahas nih si vertigo ini ya. Biasanya tuh keluhan mereka tuh katanya sering pandangan tuh kayak berputar gitu. Palanya muter-muter. Gimana ya, pala muter-muter susah dong. Tapi mungkin kita pengen tahu nih dari sisi dokter, dari sisi medis, sebenarnya vertigo itu tuh kenapa awalnya bisa vertigo? Terus benar gak sih gejalanya tuh emang kayak pandangan kita berputar-putar gitu loh dok? Jadi memang untuk kebanyakan awam ya kenalnya itu vertigo itu salah satunya gejalanya adalah pusing berputar. Dan memang betul, jadi vertigo itu sendiri ini saya bahas dari segi medis dulu ya. Berdasarkan International Classification of Vestibular Disorder yang terbaru, secara definisi vertigo itu merupakan sensasi gerakan yang salah dari tubuh. Jadi adanya sensasi gerakan tubuh yang salah terhadap gerakan dari kepala yang normal. Tetapi mungkin untuk lebih jelas dan bisa dicerna oleh masyarakat awam, kebanyakan memang untuk gejalanya sendiri adalah salah satunya pusing berputar. Jadi sensasi seperti kalau masyarakat kebanyakan bilang, dok 7 keliling dong, pusingnya 7 keliling atau muter, entah atau ruangannya yang berputar atau pasiennya yang berputar. Kadang juga selain berputar bisa juga gejalanya misalnya berupa sensasi melayang ya, atau sensasi seperti terombang-ambing di kapal, atau biasanya dok saya kok kalau tiduran kok oleng gitu. Tapi selain pusing berputar sebenarnya kalau berdasarkan klasifikasi dari ICVD yang terbaru, itu juga vertigo bisa didefinisikan seperti sensasi melayang, kemudian yang tadi seperti berayun gitu. Oke. Nah, benar gak sih dok kalau vertigo ini aku sempat merasakan gejala-gejala kayak gitu, dan itu tuh benar-benar kejadiannya tuh mendadak gitu loh dok. Jadi tiba-tiba aja gitu, nggak ada tanda apa-apa, kok tiba-tiba muter sendiri gitu. Ini benar gak sih? Iya. Gejalanya tuh memang dadakan gitu loh dok. Iya. Untuk gejala betul bisa ada yang onsetnya kita bilang mendadak, tetapi ada juga biasanya yang onsetnya gradual atau perlahan-lahan. Jadi tergantung daripada penyebab vertigonya itu sendiri. Gitu. Rata-rata disebabkan sama apa dok? Jadi mungkin masyarakat itu kebanyakan kalau lagi pusing-pusing muter itu kan juga bingung, ini saya harus ke dokter mana nih, ya kan? Betul. Saya harus ke dokter misalnya penyakit dalam, ke dokter saraf atau ke dokter mana. Nah ini sekali lagi memang terkait daripada penyebabnya tersendiri. Nah untuk vertigo misalnya, ini nanti kita bahas mungkin lebih lanjut ke penyebabnya ya. Karena mungkin perlu dipahami terlebih dahulu, vertigo ini sebenarnya adalah suatu tanda atau gejala dari suatu penyakit. Jadi dia istilahnya bukan berdiri sendiri ya. Jadi dia merupakan tanda atau gejala dari suatu penyakit tersendiri, yang penyakitnya itu pun bermacam-macam, beragam-ragam. Nah tadi Leni sempat menanyakan apa benar tiba-tiba tanpa ada istilahnya ada warning, tanda-tanda gitu ya. sebelumnya tiba-tiba kok muncul. Nah ini tergantung kembali lagi ke penyebabnya. Penyebab vertigo itu sendiri banyak ya. Kalau kita berbicara misalnya vertigo yang asalnya dari sistem saraf yang perifer ataupun maupun yang sentral. Perifer ini dari istilahnya saraf tepi ya. Kemudian sentral itu berarti dari otak penyebabnya. Nah, kedua ini pun ada yang bisa terjadi secara mendadak. Contohnya mungkin yang paling sering vertigo yang paling sering itu kita sebutnya BPPV. Jadi BPPV itu benign paroxysmal positional vertigo. Jadi dia
vertigo yang muncul akibat adanya perubahan dari posisi kepala. Jadi pencetusnya itu posisi kepala. Nah itu paling sering memang kejadiannya onsetnya itu mendadak. Jadi tiba-tiba pas baru bangun tidur tiba-tiba langsung udah muter tuh. Nah kemudian ada juga vertigo yang memang sumbernya atau penyebabnya tuh dari sentral, jadi dari otak. Contohnya stroke. Oke, iya iya Nah. iya iya. Berarti kan tadi dokter bilang nih, sebenarnya vertigo itu bisa jadi salah satu gejala penyakit Iya. yang banyak nih Banyak, macam-macam. iya. Biasanya penyakit apa aja dok yang disertai dengan gejala vertigo, Vertigo, dok? Heeh. iya. Salah satunya tadi yang sudah sempat saya ungkapkan, ada namanya penyakit yang memang akibat adanya gangguan di sistem keseimbangan kita. Oke. Jadi BPPV itu benign paroxysmal positional vertigo ini mungkin memang harus saya jelaskan lebih jauh karena memang ini merupakan salah satu penyebab vertigo yang paling sering muncul di masyarakat. Apa tadi dok? BPPV. BPPV. Iya benar. Oke. Jadi karena BPPV ini sendiri kan terjadi akibat adanya perpindahan. Jadi ada namanya kristal-kristal lah di telinga bagian dalam. Oke. Jadi ada perpindahan yang menyebabkan terjadinya keluhan vertigo tersebut Oke. yang dipicu oleh adanya perubahan dari posisi kepala. Oke. Nah ini menarik nih dok, karena tadi BPPV itu ada gangguan pada telinga dalam. Telinga dalam benar. Ini kenapa sih dok? Maksudnya apa nama-nama awamnya mungkin apa ya gitu? Iya. Jadi kalau kita mungkin untuk lebih dapat dimengerti ya. Jadi di sistem keseimbangan kita ini sebenarnya itu kan diatur oleh beberapa organ ya. Salah satunya mata, kemudian telinga dan otak ya. Kemudian juga di sistem somatosensori atau dalam hal ini otot dan persendian. Nah, untuk vertigo ini sendiri itu sebenarnya untuk yang klasifikasi yang dulu memang itu dibagi ada yang namanya vertigo vestibular atau vertigo non vestibular. Jadi yang vertigo vestibular contohnya dia melibatkan sistem vestibular diantaranya itu salah satunya telinga dalam. Ya, di dalam telinga dalam itu kemudian dibagi lagi tuh ada beberapa organ yang memang berfungsi dalam keseimbangan kita. Salah satunya ada yang namanya kanalis semisirkularis. Jadi kanalis semisirkularis itu yang dia itu seperti bentuknya seperti keong-keong gitu, kayak jadi berputar-putar. Itu ada 3 di dalam telinga kita. Kemudian ada juga yang organ yang lain itu bentuknya seperti kristal-kristal juga, namanya otolit dan kanalit. Jadi bisa jadi vertigo ini memang disebabkan sama gangguan pada telinga dalam atau mungkin juga tadi dokter bilang saraf keseimbangan itu bisa terjadi karena itu ya, dan bisa jadi juga si vertigo ini merupakan gejala dari beberapa penyakit kayak misalnya tadi dokter bilang stroke gitu kan, terus juga tumor otak gitu ya dok ya. Jadi kalau misalnya kita sudah mengalami gejala pusing melayang, pusing berputar, nah ini sebaiknya memang segera diperiksakan ke dokter. Gitu ya dok ya. Jadi memang kalau misalnya ada pasien yang datang dengan keluhan vertigo, entah itu vertigonya baru terjadi atau dalam situasi akut ataupun sudah berlangsung dalam jangka waktu yang lama, ya memang sebaiknya segera diperiksa ke dokter saraf. Dok, ini menurut pengalaman pribadi saya kalau misalnya dalam keadaan stres yang cukup tinggi, itu sering banget terjadi pusing berputar. Kalau tadi kan kita udah bahas penyebabnya itu adalah ya secara fisik ya, yang tadi telinga atau gangguan keseimbangan gitu. Kalau stres emang benar bisa bikin vertigo dok? Untuk stres sendiri memang ada beberapa penelitian yang menghubungkan antara stres sendiri dengan terjadinya vertigo. Cuman untuk kita bilangnya proses terjadinya sendiri memang mekanismenya sendiri belum terlalu jelas, tetapi memang ada beberapa selain stres ya, misalnya gangguan tidur insomnia, kemudian dehidrasi. Jadi memang ada beberapa penelitian yang meneliti secara khusus tentang kaitan antara stres,
maupun gangguan tidur dengan terjadinya vertigo. Dan memang pada beberapa kasus saya sendiri jujur saya ini juga salah satu istilahnya bisa dibilang Pasien vertigo? pasien vertigo. Jadi dokter sarafnya sendiri pun bisa dokter kena nggak mengobati vertigo. diri sendiri ya dok ya? Ya iya. Jadi saya sendiri pun terus terang kalau misalnya lagi kurang istirahat ya, kurang tidurnya tidak pulas, tidak cukup ya, sering beberapa kali juga sering muncul vertigo. Oke. Jadi memang ada kaitannya antara terutama yang gangguan tidur ya, itu dengan terjadinya gangguan di keseimbangan yang menyebabkan ujung-ujungnya ya jadi keluhan vertigo itu sendiri. Gitu. Pengobatan vertigo tuh seperti apa sih dok? Begini, sebenarnya pengobatan vertigo itu sekali lagi saya tekankan bahwa vertigo itu kan sebuah tanda atau gejala dari penyakit lain. Iya. Jadi pengobatannya sendiri pun memang ya tergantung penyebab penyakitnya. Oke. Contoh ya, misalnya yang tadi ya, Yang telinga. ya yang Berarti dari telinga dalam. Telinganya harus ditangani. Iya, dalam arti gini, misalnya yang BPPV ya, saya ambil contohnya BPPV mungkin karena memang itu yang paling banyak. Jadi BPPV itu pengobatannya karena ada perpindahan istilahnya dari kristal-kristal di bagian telinga dalamnya itu sendiri. Jadi selain pengobatan dengan obat ya, jadi biasanya kita lakukan ada namanya beberapa manuver. Ya, jadi ada beberapa manuver, misalnya manuver Epley, manuver sermon ya, itu beberapa manuver yang sebenarnya ditujukan untuk mengembalikan posisi daripada kristal-kristal tersebut pada posisinya, supaya dengan tujuan keluhan vertigo itu bisa mereda, bisa membaik. Nah, namun kalau misalnya penyebab vertigonya itu sendiri, contoh tadi saya sudah sempat singgung soal stroke, ataupun misalnya tumor. Jadi jangan salah, jadi tumor pun penyakit yang ya kita bisa bilang penyakit yang ya berbahaya ya dan kronis, itu pun juga salah satu gejalanya bisa dari vertigo awalnya. Jadi kalau misalnya penyebabnya stroke, ya otomatis stroke-nya yang harus kita tangani, gitu. Vertigo itu hanya merupakan dampak daripada stroke-nya sendiri. Jadi fokus utamanya ya tetap di penyebab utama dari penyakit itu sendiri. Oke. Gitu. Kalau terapi fisik perlu dilakukan nggak dok? Tergantung daripada penyebab vertigonya. Kalau misalnya penyebab vertigonya contoh yang BPPV ya, itu kan memang ada beberapa manuver-manuver yang tadi sudah saya jelasin untuk mengembalikan fungsi keseimbangannya. Kemudian kalau misalnya stroke juga ya ada beberapa latihan keseimbangan bisa. Ada sesuatu yang perlu dihindari gak sih dok? Orang yang dengan penyakit tertentu disertai dengan vertigo, misal kita nggak boleh melakukan gerakan kepala yang ekstrim misalnya kayak gitu. Perlu kayak gitu gak sih dok? Vertigo itu kan ada yang memang dicetuskan oleh sesuatu, ada yang dia spontan gitu, tanpa jadi tanpa pencetus ya. Nah, kayak misalnya tadi ada gangguan tidur atau mungkin juga ya tadi yang dokter sebutkan ya. Jadi salah satunya itu. Jadi memang kalau khusus untuk yang perubahan posisi kepala, sebenarnya kalau misalnya untuk kasus yang vertigo akibat BPPV sendiri, pemicunya itu memang karena perubahan posisi kepala. Tetapi kalau sudah ditangani dengan pengobatan obat maupun dengan manuver-manuver, sebenarnya sih kalau sudah istilahnya sudah membaik, perubahan posisi kepala pun seharusnya tidak berefek. Kalau memang sudah mendapat pengobatan obat yang sesuai maupun manuver-manuver yang sesuai. Nah, tapi kalau misalnya tadi yang perlu dihindari ya itu tadi salah satunya ya istirahat. Ya dari pola tidur maupun harus cukup gitu ya. Terutama karena memang sudah ada penelitiannya, terutama pola tidur maupun pola makan ya itu harus
ya seperti pada penyakit lainnya harus teratur dan harus cukup dan seimbang. Oke, jadi sebenarnya vertigo itu cukup cukup tricky ya, ya dok ya. Iya, Terus juga ternyata cukup individual juga ininya iya, ya, penanganannya. penanganannya. Karena tadi yang aku dengar dari dokter itu ada vertigo mandiri ya istilahnya ya, maksudnya yang tidak menyertai penyakit lain ya kan, yang misalnya tadi ya masalah kurang tidur, insomnia itu kan bisa bikin vertigo, stres ya kan, atau mungkin ya vertigo yang memang menyertai penyakit lain seperti stroke misalnya gitu ya. Iya, Penyebabnya pun berbeda-beda gitu ya iya, dok ya. Jadi memang ini cukup tricky sih si vertigo ini. Jadi kalau misalnya sobat IMC mengalami gejala-gejala yang tadi disebutkan itu jangan dianggap remeh iya, ya dok ya. benar. Memang harus segera diperiksakan ke dokter. Jadi kita nggak bisa sembarangan menangani sendiri gitu ya. Karena merasa ini mah pusing biasa. Karena siapa tahu ini merupakan gejala penyakit yang sobat IMC belum tahu. Iya, Ya benar kan sekali. gitu. Jadi ya sebaiknya memang periksakan ke dokter. Kalau mau periksa sama dokter cantik ini dokter Nisya ya bisa datang ke IMC Cibitung. Mau tahu jadwalnya hari apa, jam berapa, bisa cek di websitenya Rumah Sakit IMC atau bisa download IMCare ya. Ini di sini kita bisa tahu jadwal dokter, riwayat kesehatan kita. Kalau pernah berobat ke IMC itu pernah dikasih obat apa aja, berobat ke dokter siapa aja tuh ada semua recordnya. semua. Jadi gampang banget. Terus jangan lupa juga kalau pengen tahu kegiatan Rumah Sakit IMC apa aja itu ada di sosial medianya, follow ya. Oke, terus juga jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kita di Rumah Sakit IMC dan ikuti terus tema-tema terbaru dari IMC Podcast Corner bareng dengan dokter-dokter spesialis, dokter ahli dari Rumah Sakit IMC. Oke, Dokter Nisya makasih banyak hari ini udah ngobrol sama saya seputar vertigo Vertigo, ya. Mudah-mudahan yang disampaikan bisa bisa menambah wawasan sobat Iya, IMC ya. Jadinya juga lebih aware ya kan. benar sekali. Penanganannya seperti apa, pencegahannya seperti apa, gejalanya seperti apa. Jadi lebih tahu gitu ya. Oke deh kalau gitu. Sekali lagi thank you Dokter Nisya. Iya. Terima kasih juga sobat IMC. Kita ketemu lagi di IMC Podcast Corner berikutnya bareng saya Leni Diandra. Sampai jumpa.